Oke, selamat datang di kanal YouTube Telas di seri konten Bincang Pengalaman. Kali ini udah sama Bang Sultan dengan nama lengkap Andi Sultan Agung Manggabarani, FH 19 yang baru aja kemarin wisuda. Pertanyaan pertama, apa bedanya Ji sama Mi, Bang? Bedanya Ji itu kayak gimana ya, memuji? Iya, Po. Bukan memuji juga sih. Susah dikontekstualkan ya. Ji, Mi, Ki, Ko. Ya itulah bahasa tambahan lah. Kalau Ki itu untuk sopan, Ko itu kayak seangkatan atau dibawa. Terus Jimmy itu gimana ya? Soalnya aku bahasa sering tambahan doang itu Ji sama. bahasa tambahan doang. Bahasa tambahan lah. Aku sering nonton si Arif Brata kan. Orang Makassar. Orang Makassar. Ji sama Mi gitu-gitu. Nah, dan yang aku tahu juga Bang, sepotong cerita bahwa Andi itu ternyata bukan nama. Ya. Nah, bisa diceritain nggak? Jadi di zaman Belanda itu terkhusus orang Bugis. Belanda itu mengkategorikan antara orang yang berpendidikan sama orang yang tidak berpendidikan. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Jadi orang yang berpendidikan itu kalau zaman sekarang kan bisa dikasih gelar SH, Profka. Yeah. Nah, tapi kalau di zaman dulu itu dikasih gelar nama Andi. Nah, sekaligus sebenarnya itu menjadi bagian orang Belanda untuk mengkategorikan mana klaster elit sama klaster masyarakat biasa. Nah, itu sih kalau cerita singkatnya lah yang selalu aku dengar dari orang tua. Abang ini berapa bersaudara, sorry? Kalau aku 4. Semuanya ada Andinya? Enggak semua. Enggak semua. Kenapa enggak semua? Karena yang cewek itu enggak pakai Andi. Enggak pakai lagi, enggak turun lagi. Bedanya Andi sama Daeng apa, Bang? Kalau Daeng Makassar, kalau Andi kebanyakan Bugis. Oh. Jadi kalau Makassar itu rata-rata daerahnya daerah Goa, Kota Makassar. Entah Bulukumba juga, pokoknya daerah-daerah pesisir lah. Nah kalau Andi itu Bone, Pinrang, Rapang, Parepare, nah itu rata-rata orang-orang Bugis itu. Tapi ada gak orang yang nama Abang Andi tuh di akte ada Andinya nggak? Iya tetap. Tetap ada. Kalau Daeng? Kalau Daeng masih ada tapi rata-rata jarang masuk. Oh, jarang masuk akta di nama. Berarti bisa aja orang untuk dipanggil Daeng dan dipanggil Andi. Nah, kalau Andi gimana ya? Dia rata-rata turun menurun. Oh, penamaan itu. Penamaannya kalau Daeng itu sebenarnya juga sama. Tapi bedanya Daeng itu bisa semisal kamu cewek nih Mas, aku cowok menikah, aku bisa dikasih gelar Daeng dari keluargamu. Oh, iya oke. Walaupun aku bukan orang Makassar ya. Oke. Nah, tapi kalau bedanya Andi, kamu cewek, aku cowok, aku bukan darah Bugis atau punya Andi, kamu punya Andi, nggak bisa, nggak dapat. Oh, nggak kecuali dapat. aku punya Andi, kamu cewek, nikah, baru anaknya yang dapat Andi. Dapat Andi. Jadi tapi tetap masih dipakai budaya itu sampai sekarang? Iya masih dipakai tapi gimana ya? Udah nggak spesial kayak dulu lah. Kan sekarang juga perkembangan semakin pesat. Nah orang meliriknya kan ke sektor pendidikan kan sekarang nama apa segala macam atau ya lebih ke ininya lah pekerjaannya, kesehariannya apa segala macam. Jadi itu masih tetap dijadiin budaya, cuman nggak dikategorikan, nggak dikotomis kayak dulu lah. Nah, fun fact juga, Bang Sultan ini adalah penulis buku. Waduh. Iya kan? Penulis buku judulnya tuh Reformasi Gerakan Mahasiswa. Kenapa milih judul itu? Jadi di zaman itu juga kan kebanyakan orang masuk organisasi karena banyak orangnya situ, FOMO lah. Jadi saya coba ngelihat sama teman-teman yang lain bahwa sebenarnya masuk organisasi itu sesuai kebutuhan, bukan kemauan atau bukan menjadi kultur, tapi malah individu yang membutuhkan sesuatu yang ingin dijadikan lah rutinitas selain dunia akademik. Itu sih. Jadi mengembalikan
mencoba untuk mengembalikan marwah dari mahasiswa, marwah dari peran akademik, marwah dari peran organisasi sebagai pengembangannya. Itu sih. Berarti secara nggak langsung dengan dengan menamai buku tersebut dengan judul Reformasi Gerakan Mahasiswa, itu kan biasanya kalau gerakan mahasiswa sendiri kita tuh berusaha mereformasi mahasiswa itu kan sebagai gerakan ekstraparlamenter lah istilahnya. Iya, betul, berusaha mengkritik pemerintah, status quo siapapun itu. Betul. Nah, kenapa Abang lebih memilih untuk kayaknya harus ke dalam deh reformasi itu tuh. Bukan keluar doang gitu. Ya, betul. Jadi sebenarnya di dalam bukunya itu yang pertama kan lagi-lagi berperan besar itu organisasinya ya. Karena kalau kita hitung secara individunya lepaskan ceritanya, tapi kalau kita hitung perubahan dari organisasinya pada akhirnya kan pesat kan. Nah, kenapa saya memilih mereformasi dalam sektor organisasi terutama identitasnya mahasiswa? Karena dalam hal ini kebanyakan organisasi itu gerak tidak mempunyai metodologi khusus. Jadi metodologi khusus itu seperti tahun ini organisasinya mau dibawa kemana sih? Apakah dia hanya mengenal kita buka rekrutmen, masuk 50 anggota, KOFA di 50 ini. Nah, yang bertanggung jawab kan pimpinannya ini. Sedangkan pimpinannya belum bisa merumuskan apa yang ingin dia bawa. Nah, itu yang saya coba lihat bahwasannya sebenarnya kebanyakan organisasi ini terutama dalam riset buku saya ya, kebanyakan dari organisasi ini masih bingung mau membawa kemana teman-teman anggota di dalamnya, mahasiswa di dalamnya, terutama perannya sebagai seorang akademis dalam merespon masyarakat, dalam merespon kebijakan sosial, sedangkan dari tubuh organisasinya saja belum tuntas. Jadi gitu sih, Mas. Kalau aku kan sempat baca ya Bang, meskipun halaman-halaman awal doang. Karena waktu itu pinjam dari Maul. Ketika dibaca di awal, itu nuansa yang ku dapat karena menceritakan juga ini tuh kayak diary di awalnya tuh. Ketika Abang ikut aksi, terus ternyata dibubarin sama aparat, terus mencar satu persatu. Nah, nuansa yang ku dapat adalah ini tuh nuansa ketika aku baca bukunya itu sama dengan nuansa ketika aku baca bukunya Andrea Hirata judulnya Ayah. Kalau Abang pernah baca. Nuansanya adalah gelap, becek, sempit, terus hujan dan suram gitu. Nah, kenapa Abang memilih untuk di awal-awal menuliskan cerita itu gitu? Kenapa nggak cerita yang lain? Jadi sebenarnya buku itu kan kebanyakan buku itu semisal kayak novel-novel fiksi, dia membesarkan seorang tokohnya. Jadi dalam buku itu sebenarnya aku campur teknis kepenulisannya. Yang pertama ada cerita, terus yang kedua ada syair, terus yang ketiga ada esainya. Jadi untuk memancing orang membaca esainya biar nggak kaku-kaku gitu, aku coba ngeluarin beberapa hal, beberapa pengalaman yang kemudian tidak dirasakan oleh orang lain dan mungkin dirasakan dari beberapa orang. Nah, dari beberapa orang inilah sebenarnya pun orang lain juga saya harapkan bisa membaca buku ini di awal sebagai salah satu pengalaman saya untuk melihat esai ini lebih dalam. Jadi kan kebanyakan kita baca buku formal tuh kita baca terus bosan, baca lagi bosan. Jadi di langkah-langkah itu secara realistis kan kalau baca tingkatan literasi anak muda hari ini kan sebenarnya baca buku langkahin, makanya lebih aktif baca Volkatif, USS Fit. Nah, sebenarnya bagian-bagian itu juga yang aku coba konsepin. Nah, itu sih. Berarti ngikut cara nulisnya ini, Buya Hamka. Abang pernah baca tafsir Al-Azhar nggak? Belum sih. Kalau misalnya pernah baca, itu tuh kan kalau dilihat dari luar ya, si tafsir Al-Azhar tuh kayak buku tafsiran ayat doang gitu. Tapi di dalamnya itu nyeritain Buya Hamka diculik, perasaan dia ketika di penjara, sama lah polanya. Jadi dia menceritakan kondisi empirisnya ketika dia menulis, lalu dia tuliskan buah pikirnya, supaya orang tuh bisa ngerti apa sih yang menjadi faktor kenapa si Buya Hamka nulis itu. Itu. Jadi sebenarnya dalam bukunya kenapa lebih
melihat pengalaman dulu ya. Karena ya kita kan sebagai mahasiswa hukum ini sebenarnya tertarik banget sama kebijakan-kebijakan publik kan. Apalagi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkhusus DPR. Nah, yang kulihat di situ kebanyakan orang-orang hukum itu ikut aksi. Nah, kan ada kata-kata kalau semisal dicoba dulu baru kita saring kan. Nah, pada akhirnya aku coba bahwasannya ketika melihat situasi kondisi gerakan sosial yang ada di Makassar, Jogja, Bandung, Jakarta, Surabaya. Nah, di situ aku dapatin bahwasannya ternyata setiap daerah itu mahasiswanya beda banget ya kulturnya. Di Makassar dengan ya taulah kemacetan di mana-mana karena demo. Sedangkan bedanya di Jogja ada demo tapi langkah untuk pengadvokasiannya atau demonstrasinya itu konkret. Nah, dari situ sebenarnya gagasan Gejayan memanggil coba aku komparasikan dengan situasi daerah. Nah, makanya diceritain bahwasannya bagaimana pihak kepolisian di sana, waduh, kayak kaget. Mental nggak biasa kan dengan situasi Jogja dengan kita buat satu penelitian, kenapa sih DPR hari ini? Oh, ternyata datanya seperti ini. Beda sama Makassar. Di Makassar orang belum punya draft tawaran waktu itu. Waktu itu juga belum ada penelitian khusus sebagai policy brief utama kepada DPR. Nah, pada akhirnya kan di situ dilihat bahwasannya ada perbedaan signifikan yang kemudian coba aku ceritain. Itu sih, Was. Emang pertama kali turun ke jalan demo kapan, Bang? Waktu di Gejayan 2019. Pas maba berarti itu. Iya, maba. Kalau di Makassar? Pernah turun nggak? Maksudnya kan tadi Abang membedakan kan pola gerakan di Jogja itu di 2020. Aku ingat 2020 awal. 2020 awal coba. Jadi dulu itu sebenarnya bukan mau ikut demo, tapi emang mau lihat penelitian draftnya itu. Waktu di Makassar. Jadi sama teman-teman mencoba untuk melihat bagaimana sih isi pengembangan yang dibawakan oleh perguruan-perguruan tinggi yang ada di Makassar, terutama sektor mahasiswanya atau dosen-dosennya, bawa mengenai perubahan perundang-undangan Omnibus Law. Itu coba kita cari sama teman-temanku yang lain, tapi ternyata sampai sana kita nggak dapat apa-apa. Dapatnya kerusuhan itu. Nah, itu sih. Apa yang paling memorable, yang paling diingat, Bang, kerusuhan? Waktu kerusuhan itu? Iya. Ya. Sensor aja. Tapi ini, Bang, aku tertarik karena tadi kan Abang berusaha membandingkan situasi di Jogja, terus di Bandung, Surabaya. Dari mana bisa ngebandingin hal tersebut gitu? Maksudnya apakah Abang pernah ikut aksi di Surabaya kah? Pernah ikut aksi di Bandung kah? Sehingga kesimpulannya bisa diomongkan bahwa pola gerakan daerah itu beda-beda. Jadi kan sebenarnya tema utamanya pengembangan buku itu gerakan sosial. Tapi bentuk gerakan sosialnya yang berbeda-beda toh. Ada yang demonstrasi, ada yang pemberdayaan. Nah, sedangkan yang kulihat di Bandung itu pemberdayaan. Jadi aku waktu itu sama Fauzi sama Amin. Jadi aku coba rencanain gimana kita mahasiswa awal ini coba ngebuat penelitian perkotaan. Jadi penelitian perkotaan ini yang dimaksud adalah daerah urban, terutama waktu itu di Bandung Taman Sari. Jadi ada penggusuran dari Pemkot sekitar untuk pengalihan rumah ke rumah deret. Nah, coba kita lihat, oh ternyata daerah Bandung ini jenis pemberdayaannya lebih banyak pendidikan gitu, pendidikan hukum, penyuluhan hukum. Terus di situ juga kita lihat siapa-siapa aja sih advokat yang mendampingi teman-teman Taman Sari waktu itu. Nah, walaupun aku sama teman-teman itu memahami bahwasannya ya kita belum mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai tata ruang kota yang ideal itu sebenarnya seperti apa, peraturan tata ruang dan peran dan fungsi masyarakat waktu itu seperti apa, tapi kita mencoba untuk menjadi asisten
penelitian gitu. Iya, penelitian yang nggak formal, tapi setiap ada apa wawancara dari pihak advokat pasti kita ikutin. Nah, jenis ya pembedanya gerakan sosial, tapi klaster gerakan sosialnya seperti apa setiap daerah. Nah, palingan itu sih, Was. Karena ini ya Bang, salah satu pertanyaan yang sering kau ajukan ke narasumber tentang masa lalu. Nah, apa sih, ada nggak kisah ataupun momen di mana ya yang membuat posisi Abang jadi kayak sekarang? Maksudnya gini, kalau aku tanya ke si Lutfi kemarin, kau pernah jadi ketua nggak sebelumnya? Iya, terus aku tanya juga kecenderunganmu untuk bisa mimpin tuh dimulai sejak kapan? Nah, Abang pernah nggak tuh waktu SMP atau SMA, kenapa sih bisa kepincut sama isu sosial dan gara-gara apa? Jadi sebenarnya waktu SMP dan SMA itu nggak pernah sama sekali ikut organisasi, tapi kebanyakan kegiatan-kegiatan angkatan. Jadi kalau di Makassar itu kegiatan-kegiatan angkatan yang malah menjadi seremoni utama dalam kemajuan-kemajuan anak mudanya, kemajuan-kemajuan kegiatannya. Nah, selebihnya nggak pernah sih dapat posisi-posisi apa strategis dan segala macamnya. Palingan itu, Mas. Terus apa yang ngebuat kepincut sama isu sosial? Atau gini deh, yang lebih ini, kenapa bisa milih hukum gitu? Dan kenapa UMY dan kenapa Jogja? Jadi dulu saya itu pilih Fakultas Ilmu Sosial, terus jurusan Ilmu Pemerintahan. Di UMY? Di UMY. Tapi sebelum mendaftar, nggak diizinin sama orang tua. Kenapa? Jadi orang tua itu maunya hukum. Alasannya kenapa mau hukum, karena ya salah satunya belum ada di keluarga yang fokus ke hukum atau ranah-ranah sosial ya. Maunya ambil ilmu pemerintahan, jadi ilmu pemerintahannya dijadikan opsi kedua waktu itu. Sorry Bang, Abang anak berapa? Anak pertama. Wah, pantas. Oke. Kenapa emang? Biasanya bebannya tinggi dan emang harus nurut. Biasanya kayak gitu. Terus kenapa mau yang pertama merantau ya sebelum masuk ke sesi itu. Jadi kenapa waktu itu mau merantau? Di Makassar waktu itu kan sering kayak bergaul atau sowan ke senior-senior yang ganjil 2017. Waktu itu saya sowan ke teman-teman 2017 senior. Jadi ada yang baru pulang dari Jogja, terus berbondong-bondong dari SMA-SMA lain. Nah, walaupun nampaknya kayak FOMO ya. Iya. FOMO-FOMOan gitu kok banyak senior yang di Jogja, banyak yang mau lanjut di Jogja. Akhirnya cerita dikit banyak yang bilang, oh tiba-tiba banyak perubahan yang didapatin dari si senior ini. Nah maka dari itu ya saya secara pribadi kan melihat bahwasannya kultur Makassar ini kok gini-gini terus. Waktu itu? Iya, gini-gini terus. Di SMA kita ada geng-gengan, terus angkatan yang berbeda-beda visi. Bukan hanya berlanjut di situ, tapi juga akan meregenerasi ke sektor perguruan tinggi. Oh, ketika udah lulus bahkan. Nah, ketika udah lulus ternyata dampaknya tidak hanya berhenti dari situ. Dia mengalir terus. Nah, pada saat itu saya melihat bahwasannya si senior ini mungkin menjadi salah satu referensi utama lah. Referensi utama, di samping waktu itu saya juga coba searching di mana sih toko-toko besar itu sebelum dia masuk ke pemerintahan, sebelum dia masuk ke dunia kerja, dia belajar di mana sih S1-nya? Ternyata kebanyakan di Jogja. Toko-toko besar apa segala macam. Pada akhirnya saya coba untuk menggarisbawahi bahwasannya Jogja menjadi opsi utama untuk berkuliah. Kuliah. Palingan itu sih. Nyangkutnya di UMY kenapa? Nyangkutnya di UMY karena senior itu. Oh, ada senior yang di sini berarti. Ada senior yang di sini. Hukum juga. Kebetulan waktu itu juga nilai UTBK ya waktu itu. UTBK yang nggak nyampe ke negeri. Stratanya perguruan tinggi negeri. Hasil masuk ke sini. Aku agak kaget ya Bang. Abang ternyata milih untuk merantau dan milih ke Jogja setelah riset siapa aja tokoh besar Makassar yang di mana aja. Bukan tokoh besar Makassar, kayak tokoh-tokoh nasional. Oke. Nah, yang inilah yang lumayan kenceng
namanya kenceng, gitu ya namanya bukan namanya sih juga kulihat, tapi beberapa kayak pencapaian, perubahan-perubahan yang dialami, maksudnya perubahan yang dialami itu kayak dunia-dunia profesional. Itu sih. Oke, aku berusaha memahami. Nah, yang pengen kutanyakan tuh Bang, kapan ada apa ya? Kalau bahasa Sunda tuh kapan ada niatan? Kayaknya buku ini tuh harus ditulis gitu. Sejak tragedi apa? Ya gak usah tragedi, maksudnya sejak kejadian apa? Sehingga Abang nih mikir bahwa kayaknya gerakan mahasiswa ini harus direformasi dan kayaknya harus dalam bentuk buku deh. Oke. Jadi waktu itu saya cuman baca satu buku ya. Satu buku itu dari teman saya dari Malang, teman SMA. Teman SMA dari Malang, dia saranin salah satu bukunya itu Mao Zedong, The Leader Red Book. Jadi The Leader Red Book ini saya baca kok, ini buku santai, tapi banyak masuk gitu dan bisa diterima oleh semua kalangan. Nah pada akhirnya, terus di dalam buku itu dia juga ngejelasin waktu itu masyarakat Cina lagi terpuruknya utang di Soviet, Cina sebagai negara yang berutang-utang mau coba untuk melihat bahwasannya bagaimana sih cara untuk membangkitkan ekonomi. Dia di situ mencoba untuk mengumumkan ke setiap masyarakat untuk kumpulin satu beras tuh. Kumpulin satu beras, dikumpulin, tentaranya yang kumpulin, dia pidato seharian untuk naikin ekonomi. Akhirnya dikumpulin, kaya kembali Cina. Keluar. Nah, di situ mau tulis satu buku, The Red Book itu. Nah, ditulisnya buku itu pada akhirnya menjadi buku wajib masyarakat Cina. Nah, berangkat dari situ, dalam tanda kutip buku wajibnya masyarakat Cina ya. Nah, aku coba interpretasikan bahwasannya ada nggak sih buku yang menawarkan gerakan sosial modern itu bisa menjadi buku wajibnya mahasiswa. Nah, itu yang dari sana. Dari situ. Di situ dapat inovasinya. Terus aku coba untuk melihat bahwasanya gimana sih setiap organisasi yang ada di Jogja, yang ku dapat juga di Bandung, di Makassar, di Jakarta, yang kemudian hasil riset itu ku kumpulin semua. Bahwasannya kita harus berhenti ke pola-pola gerakan sosial klasik itu. Apa tuh Bang, pola gerakan klasik? Contoh. Secara teknis. Contoh politik dinasti. Terus sistem-sistem regenerasi monarki. Terus ya sistem-sistem gimana ya, demonstrasi kah yang dalam tanda kutip di sini demonstrasinya bukan berarti semua demonstrasi ya, tapi sistem demonstrasi yang pakai cara-cara boikot, yang tidak mempunyai nilai penawaran khusus ke sektor-sektor yang diinginkan. Nah itu yang aku maksud cara-cara klasiknya. Terus apa yang ditawarkan, Bang? Yang ditawarkan itu yang pertama metodologi organisasi dalam mengawal isu strategis. Itu yang pertama. Jadi metodologi yang dimaksud dalam buku itu sebenarnya sama kayak penelitian kita. Semuanya harus berbasis modern. Jadi nggak berkutip di metodologi lama. Contoh kayak ilmu-ilmu dan teori-teori lama. Tapi malah kita harus transformasikan. Contoh metodologi semisal kita ambil beberapa kajian-kajian Asghar Ali kah, Mahatma Gandhi kah, dalam menilai toleransi dan keagamaan, dan beberapa tokoh lain lah. Dalam hal ini ya metodologinya yang aku maksud. Terus yang kedua itu mengenai pola gerakannya. Jadi pola gerakan yang aku maksud di sini, kita nggak hanya berhenti ke 1 tahun itu ketika menangani satu permasalahan secara internal maupun eksternal. Jadi kan kebanyakan organisasi tahun ini mau apa sih? Yang tadi kan ku bilang bahkan anggota barunya nggak tahu mau disiapin untuk apa. Semisal ada yang disiapin nih, ada yang disiapin mau respon isu HAM. Khusus tahun ini. Tapi yang di dalam buku itu mencoba untuk melihat bahwasannya isu harus dibaca secara demografis juga. 5 tahun ke depan harus apa? 5 tahun ke depannya lagi harus apa? Nah, di buku itu juga disinggung mengenai demografis pemerintahan misalnya. Kenapa sih Omnibus Law keluar di 2019? Tapi rancangannya udah dirancang duluan di periode pertama Jokowi. Nah, itu kan sebenarnya udah salah satu pembacaan isu demografis entah secara nasional maupun skala internasional ya.
yang pada akhirnya impact-nya kan ke daerah, pusat, dan berbagai macam permasalahan lainnya. Itu yang kedua, mengenai demografis. Terus apa lagi ya? Mengenai perantau. Jadi dalam hal ini lagi-lagi nggak kulepasin dalam persoalan diaspora. Jadi ada berbagai macam teknis diaspora atau kerangka praksis diaspora. Misal ketika kita ngelihat Inggris dengan pola diaspora dinastinya ke Malaysia atau ke negara-negara lain, Cina dengan konsep diaspora perdagangannya dengan proses perekonomian. Contoh Israel atau Palestina dengan konsepnya dia waktu itu belum punya negara dan segala macamnya. Nah, dalam hal ini sebenarnya dikategorikan khusus ke teman-teman yang ada di daerah. Jadi kuncinya Jogja kenapa bisa disebut sebagai ladang ilmu pengetahuan, bukan hanya masyarakatnya, tapi hampir oleh mahasiswa-mahasiswa perantaunya. Nah, itu yang membedakan Jogja dengan Jakarta, Makassar, karena dia bukan di zona nyamannya. Oh ya, masing-masing orang yang berada di sana gitu ya. Ya, jadi orang-orang itu berkumpul, kok ada pembaruan baru? Karena adanya pembaruan baru karena dia bukan di zona nyamannya. Nah, dalam hal ini ada dua aspek kan diaspora. Yang pertama keluar untuk mencari ilmu dan mengembangkan rumah, atau mencari ilmu di rumah dan mengembangkannya di luar. Nah, dalam hal ini terkhusus kayak perantau-perantau itu coba aku lihat bahwasannya keluar daerah itu udah merantau ke Jogja itu udah harus fokus ke dua ini. Mau habis itu mau apa? Nah, setelah kuliah mau apa? Jadi nggak hanya berbicara tentang gerakan sosial yang ada di perguruan tinggi atau mahasiswa, tapi bicara tentang gerakan sosial adalah bagaimana kita mengorganisir hasil pemberdayaan kita, dan itu bisa berimpact ke daerah kita. Daerah masing-masing. Daerah masing-masing. Nah, makanya ada metodologi, ada demografis, dan ini berkesinambungan ke teman-teman yang diaspora. Yang pergi dari tempat asalnya gitu. Pergi dari tempat asalnya. Buku ini Abang tulis secara khusus kalau bisa harusnya dibaca oleh siapa aja? Apakah orang-orang semua mahasiswa kah atau mahasiswa yang berorganisasi kah? Ya, semua kalangan sih. Semua kalangan. Apa yang Abang harap ketika orang udah baca itu? Yang aku harap dari orang yang udah ngebaca itu sebenarnya bisa ngebangun organisasinya. Dan bisa terkhusus perantau non perantau ya, dalam bab perguruan jadi bab yang diaspora itu Tempula Perguruan Tinggi di Tanah Cakrawala. Jadi Jogja ini kan sebagai cakrawala, bukan karena sudah terkumpulnya ilmu pengetahuan, tapi orang-orangnya yang membuat ilmu pengetahuan itu menjadi cakrawala. Jadi habis baca ya aksi, bertindak. Nggak hanya baca. Jadi kan kebanyakan orang berputar di zona nyamannya, harmonisasi teori, penelitian, tapi pengembangannya dalam tanda kutip dan tanda tanya gitu. Nah, itu sih yang sebenarnya yang diinginkan. Nah, setelah bicara masalah buku ya, aku ngelihat karena waktu itu Bang Sultan sebagai ketum dan aku sebagai anggota di IMM, ada satu hal yang aku dapat gitu. Yang pertama adalah ketua itu harus melek media sosial. Ini tuh langka banget ketua organisasi apapun ya, yang mengetahui bahwa seharusnya media sosial tuh bisa digunakan kayak gini dan bagaimana sih nilai estetika, terus branding tuh harus dibangun. Kasarnya sedikit banget organisasi ataupun ketua yang mau dengerin tim medianya. Nah, sangat sedikit tuh. Dan memang banyak terjadi. Alhasil request yang ribet, terus postingan yang kurang bagus, itu hasil dari miskomunikasi biasanya antara ketua yang tidak paham apa sih esensi media dan divisi medianya sendiri yang tidak tahu harus dibawa kemana. Nah, yang ku tahu juga Bang Sultani ikut berkontribusi dalam giat kelompok kolektif yang bernama Putakabah. Boleh diceritain nggak kenapa satu namanya Putakabah, kedua kenapa ada itu? Jadi dulu waktu tahun berapa ya? 2021 kayaknya. Kayaknya kemungkinan 2021, lupa juga aku tahunnya. Nah, pokoknya waktu itu kita mencoba untuk melihat ada nggak sih media yang naungin aspirasinya anak muda?
Ya nggak melulu bahwa media itu harus memperkerjakan anak muda, tapi kita mencoba untuk melihat bahwasannya waktu itu media-media hanya menyediakan ruang bagi anak muda yang punya notabene hal-hal yang paling kreatif, yang meledak gitu atau jadi miliarder gitu. Nah, rata-rata kan dulu kontennya kayak gitu. Dulu kan kayak gitu-gitu banget. Walaupun sekarang USS atau Volkatif udah mulai ngangkat-ngangkat mengenai kreativitas kecil. Karena ada tuh yang kayak budidaya sampah menjadi brand apa gitu. Sekarang udah mulai berkembang, tapi waktu itu kita melihat bahwasannya anak muda itu jarang banget diberikan apresiasi di media. Nah, saya sama teman-teman mencoba untuk mengembangkan hal tersebut bahwa anak-anak muda, terutama relasi kita ya, lingkungan kita waktu itu kan masih kebanyakan orang-orang Makassar, orang Bone dan segala macamnya, untuk kita kembangkan dalam media, terutama kita branding, terus kita beritahu bahwa apa karya yang ditawarkan, sama kita kasihkan kesempatan bahwasannya apa sih perannya teman-teman mengembangkan karya-karya tersebut. Nah, pada akhirnya itu sebenarnya cita-cita awalnya, di samping ada juga konten perantauan gitu. Jadi konten-konten perantauan itu mencoba untuk memperlihatkan ke setiap teman-teman daerah bahwasannya ya jangan takut merantau. Jadi ada kan istilahnya sekarang sandwich generation gitu. Iya, betul. 8 kali ada juga istilahnya 8 kali jatuh, 6 kali bangkit. Iya. Nah, jadi kalau kita jatuh duluan ketika melangkah ke keluar dari zona nyaman itu, maka orang lain kita dahulukan gitu. Maksudnya kita 2 langkah lebih maju, dia masih tidur di rumahnya. Nah, pada akhirnya yang kita lalui itu ternyata akan didapat di masa depan, masalah-masalah, terus manajemen kita yang gimana. Nah, itu yang dituangkan di dalam konten perantauan itu, dan banyak konten lain juga. Terus namanya kenapa Putakaba? Jadi Putakaba itu Pustaka Anak Bangsa. Oke, kepanjangannya itu. Kepanjangannya. Yang ngasih nama siapa, Bang? Yang kasih nama waktu itu sama teman-teman. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Siapa aja teman-teman tuh? Maksudnya orang mana dia kuliah? Orang Makassar. Semua Makassar. Orang Makassar semua rata-rata. Kuliahnya di? Kuliahnya rata-rata UMI semua. UMI juga. Satu orang anak ISI. Satu orangnya ada sih anak Bandung, anak Unpas. Seangkatan semua. 19. Apa aja sih produk kontennya, Bang? Banyak ya kalau nggak sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang itu habit mengenai lingkungan. Slogannya itu Change Your Habit. Terus talking walking. Nah, itu yang anak muda tadi, pembrandingan. Terus project itu mengenai bagaimana kreativitas organisasi event itu dikembangkan sekaligus sebagai media partner. Terus keempat itu Suara Sunyi. Jadi Suara Sunyi ini mengenai hal-hal yang jarang kita temukan tapi kita rasakan. Contoh kayak kita lagi ngumpul nih dalam satu meja. Aku balik duluan. Aku diceritain nggak ya di perkumpulan itu? Sebenarnya kan enggak. Kan enggak, tapi kita kepikiran. Nah, dan tidak hanya satu orang yang memikirkan hal tersebut. Nah, sebenarnya itu yang Suara Sunyi itu direkturnya Fahri Fauzan Ucang, terus project itu Fajrul, Change Your Habit itu Alfian, tapi Alfian sekarang aku ganti posisi. Aku yang direknya yang Change Your Habit, dia yang jadi direktur utamanya anak-anak hari ini. Kok bisa orang sebanyak itu punya visi yang sama? Jadi dalam satu kolektif ini atau komunitas ini, teman-teman itu nggak boleh nggak punya visi. Jadi semua harus punya visi dan mengembangkan kontennya. Jadi sebenarnya beda-beda gitu. Beda-beda. Tapi aspek orientasinya tetap ke anak muda. Anak muda atau perubahan. Jadi nggak terbatas dan nggak terbatas bahwa kamu harus dari latar belakang ini dan segala macam. Beda-beda kok. Yang penting punya visi, tanggung jawab terhadap visinya. Nah itu. Pertanyaan ku tambah berarti. Kenapa ada orang yang mau giat media kolektif kayak gitu tapi nggak dibayar? Biasanya kan isu terkait media tuh
bayarannya murah. Ya, bayaran murah. Tapi gerakan-gerakan kolektif alternatif kayak gini kok bisa muncul? Nah, Nilai jualnya apa? Sehingga orang tuh mau ikut serta. jadi nilai jualnya teman-teman itu sebenarnya dedikasi sama ya kontribusinya terhadap anak muda. Jadi jadi Putakaba itu bukan sebagai salah satu organisasi yang besar, terus sebagai pengembangan yang besar. Jadi tempat berkumpul ketika visimu misal nggak bisa masuk kemana-mana, tapi alternatif, ya teman-teman menyediakan ruang itu untuk mengaktualisasikannya, terutama kontribusi untuk anak muda. Jadi nilai plusnya, kalau mau dibilang nilai plusnya apa, ya relasi. Oke. Kenapa teman-teman bilang relasi? Karena setiap kita mengadakan kolaborasi pasti ada impact. Oke. Nah, ada tuh, aku lupa siapa nama tokonya mengenai teori sosial politik. Jadi ketika kamu berteman dengan seseorang, pasti harus ada impact-nya dong. Nah, ketika itu juga bahwa komunitas-komunitas lain harus punya impact dan teman-teman harus mempunyai impact juga terhadap kontribusinya. Apa impact-nya? Ya kita bisa kenalan dengan orang-orang baru. Terus dan kenalannya itu sebatas solidaritas. Oke. Kenapa kita mengatasnamakan solidaritas? Karena kolaborasi yang kita ciptakan sama teman-teman itu bukan hanya berhenti pada titik ini aja. Tapi insya Allah ya kolaborasi itu pasti akan berdampak ke depannya. Ketika kita ketemu kah, atau ketika hari ini kita pertanyakan bahwa dia di branding di mana sih di awal? Dari sini rumah pembrandingannya. Otomatis kan orang ketika berangkat dari sini ya jarang orang yang lupa untuk rumahnya kan. Nah, di situ sih, Was. Berhubungan nggak Bang antara Abang sebagai ya kita sebut aktivis lah, ketika maba terus melihat pola pergerakan mahasiswa, terus tiba-tiba muncul gerakan kreatif ini, ada hubungannya nggak sih? Aku tuh pengen tanya, sebenarnya dulu tuh di diri Abang sendiri munculnya pertama kali tuh jiwa tanda kutip aktivismenya atau jiwa kreativitasnya yang pertama kali muncul. Jadi kalau kreativitas itu sebenarnya udah terkembang di Makassar. Oke, sebelum kuliah berarti? Sebelum kuliah, tapi memang ya kreativitasnya sebatas ide, wacana, gambaran. Jadi kan teman-teman di Makassar itu setiap ada event atau ada kegiatan, pasti semua nggak ada yang terpatok sama struktural. Oke. Jadi sifatnya kamu idenya apa, gambaranmu seperti apa. Nah, kita saling saing-saingan tuh antara sekolah lain. Nah, pada akhirnya kreativitas itu terbentuk di situ. Terus masuk di organisasi, ternyata ngerasa bahwasannya kreativitas itu nggak jadi nomor satu ya waktu itu. Nah, sebenarnya kurasain nggak jadi nomor satu, tapi malah yang kudapatin di organisasi waktu itu, yang pertama manajemen kita memang keatur banget. Terus yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga aspiratif. Nah, itu yang kurasain pada akhirnya seiring berjalan, coba aku melihat bahwasannya organisasi bisa nggak sih jadi sebagai lahan media kreatif juga. Karena kita organisasi yang ideologis mungkin agak susah ya, karena terpatok sama nilai-nilai klasik itu ya. Tapi menurutku maka dari itu tulisan buku itu coba untuk ku transformasikan bahwa ya kita juga secara zaman perlu untuk melihat perubahan-perubahan zaman, perlu mengaktualisasikan media sebagai sumber daya utama kontribusi eksternal. Oke. Nah, itu sih yang aku lihat, Was. Jadi sebenarnya kreativitasnya dulu nih yang muncul. Ya, kreativitas sebenarnya. Oke. Itu gini, aku tuh pengen nanya juga, karena Abang di buku itu bercerita tentang dunia aktivisme, demonstrasi dan lain-lain. Dan itu kan berada pada nilai-nilai yang sifatnya moral dan ideologis gitu. Ya, betul. Nah, aku tuh pengen nanya, ketika organisasi kolektif ini terbentuk, si Putakaba ini, dan tidak perlu istilahnya metodologi riset, isu strategis dan lain-lain kan. Berarti sebenarnya esensi untuk organisasi ini berjalan dan agile tuh bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang. Itu apakah kita harus mempertahankan nilai ideologis klasik,
atau bahkan harus memberanikan diri untuk coba explore dengan tren yang sekarang dan coba dibuat dalam muatan-muatan media gitu. Nah, sebenarnya organisasi sekarang tuh harus berpatokan kemana? Apakah dia harus memegang nilai-nilai ideologis klasik yang notabene kaku, atau harus coba memberanikan diri untuk membuat hal yang baru gitu? Jadi sebenarnya yang pada akhir bukunya jadi pada akhir bukunya sama-sama diperlukan. Kenapa sama-sama diperlukan? Yang pertama, nilai dari gerakan sosial klasik itu sangat menguntungkan dalam sektor ideologis. Jadi ideologisasinya karena dia sebagai pondasi, terus gerakan sosial modernnya sebagai penopang dan juga aktualisasi utama sebenarnya. Dari ide tersebut ya? Nah, dari ide tersebut. Jadi sama-sama dibutuhkan, tapi cara-cara lama itu yang seperti boykot. Nah, orang kan lupa sejarahnya boykot itu di bukunya Pram itu ya. Di bukunya Pram menjelaskan bahwasannya kenapa sih ada boykot waktu itu? Ternyata pemerintahnya nggak aspiratif, nggak melibatkan komponen komunitasnya. Pada akhirnya ya jalan terakhir boykot karena mereka nggak bisa komunikasi. Kan ketika orang nggak bisa komunikasi, ya kira-kira jalannya kemana nih? Mungkin memperlihatkan propaganda dan segala macam, tapi di situ dituliskan boykot. Nah, bukan hari ini sih, waktu itu buku itu ngejelasin mengenai boykot itu nggak segitu berdampak. Iya, berdampaknya, maksudnya berdampaknya harus ada stepnya. Baru keluar kata boykotnya Pram itu. Nggak tiba-tiba gitu. Nggak tiba-tiba. Itu sih. Bedanya Palu Basah sama Coto apa, Bang? Bakso sama Coto. Palu Basah sama Coto. Palu Basah. Kalau Palu Basah itu, aduh, mana saya bukan orang dapur lagi kan? Nggak ini, Pak? Nggak tahu banget. Kalau Coto itu ini ujian orang Makassar. Dia sama-sama pakai gimana ya? Sama-sama daging. Tapi bedanya Palu Basah itu yang pertama, Palu Basah itu ada telur mentahnya gitu. Telur mentahnya terus ada taburan kelapa sama-sama daging. Gimana Lebih enak mana? Kalau dari aku pribadi prefer ke Palu Basah. Emang kalau di Makassar ya, tapi kalau di daerah-daerah luar Makassar mungkin kebanyakan orang suka Coto ya. Aku juga suka Coto sih. Coto. Kalau misalnya aku ke Makassar, Bang, apa yang harus dikunjungi di sana? Kuliner atau apa? Ya apa aja. Bisa kuliner, tempat wisata. Kalau kuliner sih ya Palu Basah, terus Coto, ada yang dibilang Kondro juga. Nah, itu enak banget. Terus kalau wisata, di mana ya wisatanya yang bagus ya? Masa nggak ada? Ya kayak Bulukumba itu keren banget, pantainya dan segala macam. Terus di Losari itu atau Pantai Losari ya, itu udah banyak kayak kapal-kapal pinisi apa segala macam. Karena kan pinisi salah satu benda yang diakui sama UNICEF sebagai benda ya tradisional yang berimpak dari sejarah. Nah itu terus Toraja itu budayanya yang bisa dipelajarin. Itu sih. Itu. Coto atau Palu Basah yang paling mirip dengan Makassar yang di Jogja ada di mana? Aduh, kalau Coto, Palu Basah. Kalau Coto sih ya di Deng Toto itu. Deng Toto. Kalau Palu Basah belum pernah aku coba Palu Basah sini ya. Terakhir Bang, aku pengen karena tadi kita udah ngomongin buku dan giat kreatif di Putakaba itu, dan ternyata di bukunya juga membahas tentang konsep pendiasporaan gitu, dari intinya anak rantau lah secara simpelnya gitu. Nah, sebagai anak daerah gitu dari Makassar, apa sih bekal utama yang harus dimiliki seorang perantau sehingga dia bisa survive dan hidup di perantauannya dan tetap berkegiatan gitu. Biasanya kan ada yang rantau tuh cuma kuliah doang dan nggak bikin apa-apa karena nggak punya temen atau apa gitu. Nah, bekal utama seorang perantau agar bisa hidup mekar di daerah yang dia rantau itu apa sebenarnya? Sebenarnya yang pertama kembalikan ke pribadi masing-masing ya. Kalau dari aku pribadi itu yang ngelihat pertama itu
adalah apa yang kubutuhin. Oke. Apa yang kubutuhin. Jadi waktu itu ya secara individuku mungkin butuh salah satunya kepemimpinan, entah kepemimpinannya secara iman atau amalia. Nah itu yang secara pribadiku. Terus kebutuhan yang lebih besar adalah meningkatkan relasi. Nah tapi pertanyaannya adalah apa bekalnya untuk melangkah ke situ gitu. Iya betul. Yang pertama zona nyaman, harus keluar dari zona nyaman. Jadi kalau masih berpikir bahwasalnya besok saya makan apa, nah itu dihilangin dulu. Oke. Rasa takut itu. Rasa takut itu, karena itu bagian dari cobaan mental. Oke. Karena nggak mungkin kita seharian di kos, kan ada yang dibilang makhluk sosial sebagai makhluk yang berinteraksi dan segala macamnya. Terus yang kedua, karena faktor budaya ya. Faktor budaya, jadi leluhur orang-orang Bugis Makassar itu punya satu slogan, yaitu pantang biduk surut ke pantai sekali layar terkembang. Oke, artinya? Artinya kalau layarnya udah kamu kembangin, apa yang menjadi tujuanmu tuntaskan. Kan nggak hanya itu. Jadi aku lupa juga hadisnya dari siapa. Jadi ketika kamu disiplin kepada satu ilmu atau tujuanmu, maka niscaya dan percayalah bahwasannya itu adalah salah satu langkah kesuksesanmu. Oke. Jadi itu termasuk sebagai salah satu pondasi pribadi saya waktu itu. Dan baca-baca juga sejarah bahwasannya kenapa sih orang-orang Bugis Makassar kebanyakan gampang banget gitu ngerantau, bahkan di daerah-daerah lain ada Bugisan dan segala macamnya. Nah itu juga yang menjadi salah satu faktor ngelihat bahwasannya ternyata kita orang-orang Makassar atau Bugis Makassar itu punya salah satu filosofi. Nah filosofi itulah yang kemudian menjadi penerapan saya bahwasannya sesuai dengan tujuan saya. Ya saya ke Jogja, saya nggak boleh setengah-setengah. Oke. Nah itu. Oke. Bahasa Makassarnya dadah apa Bang? Apa ya? Kenapa sih orang-orang tuh selalu bingung? Susah kalau ditanya kayak gitu. Susah kalau nggak ini nggak ada pancingan komunikasi Makassar gitu. Oke, sebenarnya ada satu sih yang masih aku pengen tanyain gitu. Nilai apa yang tetap Abang pegang sampai sekarang sehingga pasti kan ada pasang surut lah ya, betul, ketika merantau, ekspektasinya apa, ternyata realitanya begini. Terus yang aku tahu juga Abang masih aktif di organisasi, tapi nulis buku reformasi gerakan mahasiswa, berarti kan jadi otokritik gitu. Jadi kritik yang dibuat untuk diri sendiri. Nah, nilai yang tetap terpegang dan tetap menjadi api semangat untuk terus jalan, ya tadi yang layar terkembang, jangan tiba-tiba pulang. Itu apa yang masih dipegang sampai sekarang? Soalnya banyak kalau kita ngelihat landscape politik nasional lah contohnya. Ya, betul. Kita ngelihat dulunya aktivis, ternyata korup misalnya atau gimana gitu. Ya, keluar dari ranah-ranah moral lah. Apa nilai yang tetap dipegang dan tetap bisa ngelanjut proses yang Abang pilih sendiri gitu. Jadi kalau nilai yang saya pegang ya dari dulu ya. Dari dulu yang selalu saya pegang, setiap langkah yang saya lakukan sebagai ibadah gitu. Oke. Jadi kenapa saya bilang ibadah? Ada unsur Islamnya juga ya? Ya dari pribadi itu. Dari pribadi. Kenapa saya bilang bahwasannya itu akan menjadi ibadah? Karena dia tidak hanya berhenti ke satu orang. Oke. Tapi kan ada disebut amal jariah gitu. Ya. Pada akhirnya saya menguntungkan. Saya bergerak ternyata nggak menguntungkan diri saya. Tapi saya harus memberikan impact kepada orang, bahwa orang yang kemudian saya berikan impact itu tidak hanya berhenti di situ juga, tapi dia mengalir gitu. Nah, impact itulah yang menjadi salah satu pondasi saya bahwa ternyata ketika kita melakukan hal-hal seperti ini, dia berdampak besar banget gitu. Selain perubahan ke pribadi, tapi perubahan ke orang juga. Itu yang pertama ibadah. Terus yang kedua, apa yang menjadi kenapa saya masih bertahan gitu? Ya sandwich generation itu mantap banget. Jadi ketika kita susah banget hari ini,
pasti itu bukan hanya bukan hanya kita yang merasakan susah, tapi susah itu akan kita lalui ke depannya malahan, dan tidak semua orang merasakan hal tersebut. Oke. Jadi susah dulu baru senang. Nah itu. Sama kata-kata ini sih paling aku suka. Siapa? Habibie. Jadi Habibie dari Makassar bukan? Parepare. Parepare. Jadi hidup itu sebenarnya seperti sepeda. Ketika kita tidak mendayu, jatuh. Ketika kita tidak berrutinitas, harga diri kita jatuh. Ketika kita tidak menggayu, itu artinya tuntas. Oke. Gitu sih, Mas. Oke. Terima kasih Bang Sultan sudah mau ditanya-tanya. Semoga sukses karir ke depannya dan semua jalan yang dipilih. Amin. Bye-bye.